Jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya membicarakan seputar pertanyaan dari seorang follower yang berkata, anggota daripada KILO, Komunitas Indonesia Lawan Osteosarkopenia. Tentu intinya adalah strength training untuk melatih supaya orang-orang yang lanjut usia ini tidak kehilangan ototnya, ya, karena otot itu penting melawan tulang kropos. Jadi osteoporosis dan sarkopenia. Pertanyaannya adalah, kan orang-orang yang sudah lanjut ini kan testosteronnya sudah tidak ada atau kurang sekali. Apakah bisa membentuk otot gitu ya? Memang ini pertanyaan yang tepat sekali. Kita tahu hormon testosteron itu bahkan sudah mulai turun seperti hormon-hormon yang lain sejak mulai usia kira-kira 40-an, ya. Tetapi lebih curam turunnya setelah 60, ya. Makanya sebenarnya itu ada istilah PADAM. PADAM itu bukan bahasa Indonesia, tapi itu singkatan dari Partial Androgen Deficiency in Aging Male. Jadi defisiensi hormon androgen sebagian pada pria yang lanjut usia. Jadi itu pertanyaan yang tepat sekali. Tapi proses penurunan itu mulai umur 60 banyak menurun testosteron, tapi turun itu bisa memakan waktu sampai 15 sampai 20 tahun, ya. Jadi turunnya perlahan-lahan, tidak seperti menopause tentunya. Hormon-hormon pada wanita pada saat menopause cepat sekali turunnya. Nah, bagaimana kiat kita menjaga supaya hormon yang masih ada sedikit ini, syukur-syukur masih ada sedikit ini, bisa naik lagi? Karena ada kiat-kiatnya, yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan testosteron milik kita secara alamiah, secara natural, ya. Jadi ini poin-poinnya. Satu, harus cukup tidur, ya, karena Anda kurang tidur, testosteron Anda tambah rusak. Cukup tidur itu harus di atas 7 jam, dianjurkan 7 sampai 8 jam. Kita belum membicarakan kualitas, baru lamanya tidur ini, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada alkohol, ini merusak testosteron Anda. Yang ketiga adalah batasi konsumsi gula. Pada dasarnya adalah hindari menjadi gemuk, ya. Kalau kita overweight, kita obese, banyak fat kita, testosteron kita rusak. Kemudian yang keempat adalah mengurangi stres. Yang kelima adalah diet yang sehat. Diet yang sehat itu maksudnya diet yang berimbang, ya. Diet yang berimbang itu makrosnya memang harus terukur, ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi yang dipentingkan terutama adalah protein, ya. Protein itu adalah bahan dasar untuk membangun semua sel termasuk sel otot. Jadi kebutuhan protein itu antara 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Tentu kalau Anda tidak cukup proteinnya, ya susah nanti, ya. Susah mengharapkan hasil yang maksimal. Keenam justru adalah strength training. Jadi tadi kan dibilang kalau testosteronnya rendah, sulit menghasilkan otot. Tapi justru testosteron bisa dinaikkan dengan latihan otot. Jadi kalau kita latihan otot, itu justru meningkatkan hormon testosteron kita. Dan bagian tubuh semua bisa meningkatkan hormon testosteron. Tetapi diingatkan jangan pernah melewati hari latihan kaki. Leg day. Kenapa? Karena kaki itu adalah kumpulan otot terbesar. Sehingga kalau Anda latih, justru boosting testosteron paling besar oleh otot-otot kaki itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah suplemen. Apa itu suplemennya? Jadi rajanya itu ada 3. Vitamin D3, magnesium, dan zinc, ya. Oke, itu cara kita meningkatkan testosteron kita secara natural. Tapi untuk membentuk otot bukan soal testosteron saja. Yang harus diperhatikan adalah diet Anda dan cara latihan Anda, ya. Diet itu gimana? Diet itu kalorinya harus surplus. Jadi sebagai contoh, saya kira-kira sekarang saya berat badan saya kira-kira 80 kilo. Itu ada apps-nya. Jadi ada apps-nya untuk mengukur
kalori maintenance kita berapa. Jadi itu namanya kalori calculator ya. Di apps itu ada. Jadi kita masukkan data umur, tinggi badan, berat badan, ya, aktivitas latihan berapa kali seminggu, itu nanti keluar kalori maintenance. Ya, kalau buat saya sebagai contoh adalah 2.600 kalori per hari. Nah, kalau Anda mau membentuk otot, tentu tidak bisa di situ. Atau malah kurang. Kadang-kadang kan orang mau fat loss malah kalorinya dikurangi. Tidak, harus kalori surplus. Jadi dinaikkan mungkin 30% ya. Kalau soal kalori ini, ya tentu akhirnya harus mengukur ya. Kalau kita malas, makanya seperti saya tadi, kita masuk aja ke apps kalori calculator. Atau lebih juga ada apps-nya namanya muscle gain calculator. Jadi data-datanya dimasukkan nanti kelihatan. Untuk dapat menambah otot tuh berapa kalorinya per hari. Sebenarnya kalau mau lebih jelas ya, ikuti Instagram anak saya, Steadfast Nick. Dia selalu menekankan perlu menghitung kalori ya. Karena intinya selalu kan kalori in, kalori out. Jadi kalau mau tumbuh ototnya harus kalori in-nya harus lebih besar loh, ya. Harus ada bahan dasarnya. Nah, itu mengenai kalori. Tapi yang kedua yang penting juga adalah trainingnya. Kan ada sistem yang melatih seluruh otot di tubuh kita semuanya, tapi seminggu cuma sekali jadinya akhirnya. Atau dibagi-bagi, tapi bagian otot itu misalnya chest hanya dilatih sehari. Ya, itu tidak cukup. Karena yang baik hasil penelitian adalah training itu setiap bagian otot itu harus dilatih 2 kali seminggu. Jadi sebagian besar itu kita membaginya begini. Kaki push atau pull lah. Kalau mau dibagi lagi bisa otot back, otot chest, shoulder, ya, dengan core, ya. Tapi intinya setiap bagian otot, misalnya otot back, itu harus dilatih 2 kali seminggu. Dan dianjurkan, seminggu itu ada 15 set total. Ada 15 set total, dengan memperhatikan bahwa latihan itu harus menganut prinsip dasar latihan otot, yaitu progressive overload. Ya, progressive overload itu bisa memang bebannya yang ditambah, tapi kan suatu saat beban itu tidak bisa lagi kita tambah. Itu sebenarnya bisa overload-nya itu bisa ditambah dari plate-nya, kilogramnya yang ditambah, atau repetisinya ditambah, atau set-nya ditambah, atau temponya dipelankan. Jadi kalau pelan itu jadi lebih berat. Kemudian formnya, bentuknya itu tidak boleh berubah. Karena kadang-kadang kita berusaha ngangkat lebih berat, tapi cheating dengan bentuk yang berubah. Jadi akhirnya otot yang mau dilatih tidak kena. Ya, juga ada catatan, jangan berlatih sampai failure. Karena ada yang berlatih sampai gagal, tidak. Yang mau dibuat adalah hasil penelitian adalah pertumbuhan otot itu cukup baik dengan 2 RIR. Itu apa sih? Repetition in reserve. Jadi artinya Anda sebenarnya masih bisa 2 kali, tapi stop. Udah. Karena kalau Anda teruskan sampai failure, itu nanti kerusakan ototnya lebih besar, akhirnya Anda istirahat lebih lama. Kehilangan hari latihan malah, ya. Karena mesti diingat juga kalau ini berbicara mengenai orang yang sudah lanjut usia, recovery kita mungkin lebih lambat dibanding orang muda. Kalau yang muda pun sudah dikatakan satu bagian otot yang dilatih harus diistirahatkan 2 hari, begitu ya. Jadi itu usaha-usaha untuk meningkatkan testosteron kita, menghasilkan otot lebih baik. Kalau memang Anda masih terobsesi dengan testosteron, ya periksa kadar darah testosteron Anda bagaimana. Jadi ada total dan ada free testosteron. Jadi sebenarnya yang lebih penting free testosteron karena itu yang bentuk yang lebih aktif. Jadi itu mesti berapa? Karena satuan yang dipakai di laboratorium itu beda-beda. Tetapi ahli-ahli anti-aging itu memakai patokan dari skala yang ada, misalnya dikatakan range-nya itu antara 5 sampai 20 gitu. Kita nggak boleh di 5, 6 nggak boleh. Harus 80% dari maksimum. Itu yang optimal ya. Jadi tadi cara-caranya untuk meningkatkan testo kita. Kalau testo kita belum juga naik dan ada gangguan ya. Gangguan itu macam-macam loh. Bisa kelemahan, fatigue terus, libido yang turun, depresi, moodnya tidak bagus, motivasi kurang, insomnia, nggak bisa tidur, mau olahraga juga nggak ada tenaga, nggak ada energi. Nah, boleh dipikirkan untuk memberikan testosteron replacement therapy. Jadi dikasih testosteron. Karena jangan percaya segala macam produk di pasaran yang disebut testo booster. Kadang-kadang sulit, karena apanya yang mau di-boost lagi dengan obat-obatan juga ya.
kecuali secara natural tadi, karena pabriknya juga sudah mulai turun kan. Jadi kalau mau dan setelah diputuskan, saya mau lakukan itu, langsung testosteron yang diberikan. Masalahnya, yang harus diberikan itu adalah testosteron yang natural. Testosteron ada yang tidak natural. Karena ada suntikan yang beredar di tanah air, itu testosteronnya tidak sama dengan yang milik kita. Jadi itu seperti benda asing. Itu sebenarnya ada bahayanya. Ya, sekian penjelasan saya. Semoga ada manfaatnya bahwa jadi jangan putus asa, jangan kecil hati dulu. Kita sudah umur, testo kita udah rendah, apa bisa membentuk otot? Ada banyak hal kan yang berpengaruh. Semoga bermanfaat ya, Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Stay fit and strong.